Hai guys, kali ini aku mau cerita kenapa aku bisa blighted ovum. Biasanya kita bilangnya BO, hamil anggur, hamil kosong. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi awalnya aku tuh telat haid sampai Desember. Aku terakhir haid itu Oktober, terus aku nggak haid sampai Desember. Karena aku telat, aku pikir kan bakal dapet di akhir-akhir November ya. Terus akhirnya aku telat sampai awal Desember. Aku ke dokter, periksa, USG. Kata dokternya bener hamil, tapi ini baru kantungnya aja. Janinnya belum ada, belum kelihatan. Di umur kehamilan aku ini, kalau dihitung-hitung itu udah masuk minggu ke-6. Nah, biasanya minggu ke-6 itu memang janin tuh sudah kelihatan. Biasanya janin sudah kelihatan. Ada juga beberapa orang yang minggu ke-6 itu detak jantung janin tuh udah kebaca ya. Tapi ini aku baru kantungnya aja dan belum ada calon bakal janinnya. Jadi biasanya dia lingkaran, terus ada kayak di dalamnya tuh ada lingkaran lagi gitu lah. Pokoknya aku kurang lebih kayak gitu. Ternyata ini aku belum ada, sehingga aku diberi obat penguat janin sama vitamin dan disuruh balik lagi 2 minggu kemudian. Akhirnya aku balik lagi 2 minggu kemudian dan ternyata kantungnya membesar. Jadi awalnya tuh kantungku tuh sekitar 0,9 cm. Terus pas balik lagi udah 1 sentian sekian lah ya. Jadi kantungnya membesar tapi janinnya nggak ada, belum kelihatan dan nggak kelihatan. Tapi di umur kandunganku yang udah jalan, jadi kan aku pertama kali datang itu usia kehamilan 5-6 minggu. Pas datang lagi berarti kan udah 8 minggu, 9 minggu ya harusnya, dan itu belum ada janinnya. Jadi dokter sudah mendiagnosis kalau itu tuh hamil kosong atau blighted ovum. Dokter nyaranin untuk aku dikeluarin dulu jaringan yang ada di dalam rahim, karena kalaupun nggak dikeluarin ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan buat apa gitu kan, dia kosong di dalam situ dan nggak ada janinnya, mendingan dikeluarin untuk kehamilan selanjutnya atau yang lain-lain lah gitu ya. Akhirnya dokter nyaranin 2 tindakan. Tindakan pertama yaitu dengan cara kuret. Jadi kita masuk ke ruang operasi, lalu dimasukin alat-alat ke dalam vagina, lalu dikuret, dikeluarin semua darahnya dengan cara kuret. Atau cara kedua yaitu kita diberi obat, nanti dia akan keluar sendiri. Tapi memang diberi obat ini ada banyak kekurangannya. Pertama sakit, kedua memang kita tuh nggak bisa tahu dia akan keluar kapan. Bisa aja pagi, bisa aja malam, dan itu memang agak sakit. Jadi kayak kita bakal dibuat sakit perut gitu. Dan yang kedua itu kuret. Kelemahannya kuret yaitu kan kita harus diambil darah, dicek kesehatannya, terus masuk ruang operasi, terus kita harus disuntik-suntik, diinfus, dibius juga. Jadi ya semua punya kekurangan dan kelebihan sendiri. Jadi semua diserahkan kembali kepada aku sendiri, aku mau pilih yang mana. Akhirnya aku memutuskan untuk pilih kuret kan, daripada aku pakai obat-obat tapi nggak, ya sakitnya mungkin lebih lama daripada kuret, karena kuret itu one day care. Jadi kita cuma seharian aja, habis itu bisa pulang. Sehabis kuret, misalnya kita kuret pagi, malam atau sore sudah bisa pulang kayak gitu. Tapi sebelum kuret kan aku pulang dulu ke rumah, disuruh balik lagi Minggu. Jadi aku ke dokter hari Minggu, disuruh balik lagi hari Minggu depannya. Tapi ternyata aku ada flek nih, ada flek, 2 hari flek, aku nggak berhenti tuh fleknya. Aku nggak berhenti fleknya, aku ke dokter. Habis ke dokter tuh nyaranin untuk aku langsung ke ruang bersalin. Di ruang bersalin aku ketemu suster sama perawatnya, disuruh buka celana dulu, dilihat dulu pembalutnya, karena kan kita nge-flek ya. Terus ternyata flek kayak gitu. Terus perawatnya bilang ke aku, mau nggak dikuret hari itu juga. Nggak ada persiapan dong, aku kayak hari itu juga aku harus kuret. Terus akhirnya aku bilang tolong tanya suami saya. Akhirnya tanya suami bilang ya udahlah kuret hari ini. Jadi hari itu juga aku dikuret tanpa persiapan. Dan ya udah, aku disuruh tunggu di ruang bersalin, sedangkan suamiku selesain semua administrasi. Jadi aku datang sekitar jam 12-an, ngobrol-ngobrol, ini mau diapain, mau dikuret sekarang atau gimana itu, sampai jam 12:30. Jam 12:30 fix dikuret. Akhirnya aku disuruh masuk ruang bersalin, kan suamiku ini ya, selesain administrasinya dulu. Nah, aku di ruang bersalin itu pertama digantiin baju. Jadi aku ganti baju telanjang pakai baju yang hijau itu loh. Nah, pakai baju itu, lalu aku dipasang infus, dibeli obat minum, dibeli obat dimasukin lewat vaginanya.
habis itu disuruh nunggu dokternya. Nah setelah nunggu, akhirnya aku disuruh pindah ke kursi roda. Dan kamu tahu nggak sih guys, itu pas dimasukin obat ke vagina itu sakit perut. Jadi kayak, kok jadi sakit perut gitu ya. Jadi kayak mules gitu. Nah habis itu udah selesai semua itu, aku dibawa ke kursi roda, dipindahin ke ruang operasi. Di ruang operasi aku dipindahin ke kasur. Jadi aku di bius setengah, bius lokal, atau bisa dibilangnya anestesi spinal ya. Jadi cuma dari perut ke bawah. Itu aku dibius. Jadi aku disuruh ngeringkuk sambil pegang bantal, terus disuntik di bagian punggung untuk bius lokalnya itu. Itu lumayan rasanya. Tapi ternyata nggak semuanya ngerasain sakit ya, karena aku nanya temanku juga, dia bilang nggak begitu sakit yang suntik di punggung ini, tapi aku pribadi sakit. Jadi setiap orang punya handle rasa sakit itu beda-beda ya guys. Jadi nggak bisa ini kalian langsung takut dan nggak mau suntik apa segala macam. Tapi kan sekali lagi pilihannya ada dua, mau minum obat atau mau kuret. Nah habis aku disuntik di punggung itu, di anestesi spinal itu, ya udah kaki aku tuh kesemutan, terus nggak bisa gerak. Terus akhirnya mulailah dikuret. Selesai dikuret, aku dipindahin ke ruangan. Jadi setelah operasi tuh kayak pindah dulu ke sebuah ruangan yang semua orang yang habis operasi semua ada di situ gitu. Bahkan aku tuh sempat ngobrol sama ibu-ibu, dia sakit apa ya, ginjal kalau nggak salah. Dia cerita dia punya anak, dia ini itu, terus dia tanya kenapa kok aku masih muda operasi gitu. Terus aku bilang iya aku kuret, apa bayiku ini itu pokoknya gitu deh, kehamilanku ini itu. Dan ya udah selesai itu, aku kalau nggak salah selesai kuret tuh jam 3, jam 6 kakiku baru bisa bergerak sempurna, maksudnya semuanya udah bisa bergerak sampai ke ujung kaki. Ya udah, akhirnya jaringannya tuh dikasih lihat, Bu ini jaringannya, Bu dimasukin lab atau enggak. Terus aku karena baru selesai operasi dan ditanya-tanya, jadi aku cuma bilang bisa nggak tanya suami saya aja. Nih gambarnya aku taruh sini. Terus aku selesai kuret, bisa jalan lagi, besoknya bisa beraktivitas kayak biasa gitu. Mantep sih rasanya kuret. Habis kuret itu kita kayak mens, tapi mensnya tuh lebih cair dari biasanya, bahkan menurutku udah kayak air ya. Itu sekitar aku 4 hari 5 harian. Habis itu udah kayak biasa lagi. Ya, gak apa-apa lah ya. Nanti juga mungkin emang belum rezekinya dikasih baby, ya kan? Mungkin nanti, mungkin besok, mungkin juga tahun ini. Aku tanya ke dokter, sebenarnya kenapa bisa terjadi sih si bayi yang nggak berkembang ini atau BO ini. Jadi kata dokternya itu bukan karena faktor makanan atau faktor apa, faktor eksternal, tapi itu biasanya faktor internal yang terjadi biasanya pada kehamilan pertama. Jadi biasanya pas lagi pembuahan, mungkin sel dari prianya memang nggak siap, atau sel dari wanitanya yang nggak siap, jadi yang jelek lah gitu. Bisa dari sel wanita, bisa jadi dari sel prianya juga. Jadi jangan saling nyalahin juga kalau misalnya ternyata pembuahannya tuh nggak sempurna gitu, makanya dia nggak berkembang. Terus dokter bilang ini karena kelainan kromosom, tapi memang biasanya terjadi pada kehamilan pertama gitu. Mungkin ada nggak sih yang kehamilan kedua ketiga? Ada pasti, tapi kita kan nggak tahu ya. Biasanya kehamilan pertama kayak gitu. Dan seminggu kemudian kontrol, rahim aku udah bersih, udah bagus lagi. Terus disuruh nunggu 2 bulan untuk bisa hamil lagi. Maksudnya paling bagus jedanya 2 bulan, terus baru deh kalau bisa hamil lagi gitu. Kalau bisa gitu deh. Ya sama aku mau kasih tahu, kalau misalnya kalian mau kuret, menurutku kalian bawa sabun sendiri, bawa tisu basah, karena darah kuret itu emang agak bau ya dari darah yang lain. Aku nggak tahu kenapa itu darahnya tuh bau, lumayan bau. Jadi habis kuret kan kalian bisa jalan, kalian bersih sendiri aja di kamar mandi rumah sakitnya gitu. Jadi bersih di situ, terus kalian bisa pulang mandi di rumah gitu. Jadi ya mantap sih rasanya. Sedih juga, tapi kan kita nggak bisa sedih yang berlarut-larut kan. Kita harus nerusin hidup ini, ya nggak sih? Terus ada yang nanya, Kak, harga kuret berapa sih emang kalau di rumah sakit? Harganya kemarin aku di salah satu rumah sakit ibu dan anak di Kemayoran ya, itu di atas 10 juta. Di atas 10 juta. Jadi yang sebenarnya mahal itu ya dokternya sih, karena kan untuk dokter yang operasi kita aja itu udah 3 juta sekian, obat bius, obat minum kita, infus kita, dan lain-lain semuanya di total itu di atas 10 juta. Makanya menurutku kalian kalau bisa pakai asuransi. Aku nggak tahu kalau bisa pakai BPJS atau enggak,
Tapi kalau di rumah sakitku sekitar segitu. Kalau harga pakai obat berapa aku juga kurang tahu karena aku nggak pakai obat. Dan menurutku sih lebih baik kembali ke pilihan kalian masing-masing. Kalau kalian takut banget nih disuntik, karena kan beberapa kali kita diambil darah ya, kita diambil darah, disuntik, diinfus, terus kita juga kan melek ya, jadi kita kan di operasinya melek nih, kita sadar karena kan kita cuma lokal doang yang dibius ya, dari perut ke bawah doang, jadi kita bisa dengar, kita bisa lihat. Kalau misalnya kalian takut bisa pakai obat, tapi kalau misalnya kalian udahlah, kuret aja nggak apa-apa gitu. Jadi semua balik lagi ke kalian mau kayak gimana. Kalau misalnya kalian bernasib sama kayak aku. Sekian dulu cerita dari aku, bye.